استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واسال على ما نوى به شيخنا الفاتحه. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وزهر الزاهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه وعلومهم علوم القوم ورسومهم محو الرسوم. Ilmu-ilmu para alim ulama dan penerus-penerus mereka adalah ilmu yang dimiliki oleh orang-orang saleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in dan seterusnya. Artinya ilmu mereka itu adalah ilmu yang pernah dimiliki oleh Rasulullah, dimiliki oleh sahabat, dimiliki oleh tabi'in. Artinya ilmu mereka itu benar dan jujur. Itulah orang-orang dahulu, hari-hari, siang dan malam, hobinya hendak sugih ilmu. Dan dengan ilmu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai orang-orang dulu tukang kebun, penjaga kebunnya aja punya ilmu. Malah dia hafal Al-Quran, bisa baca kitab, tahu hukum-hukum agama. Karena mereka hobinya ilmu. Artinya pekerjaan kada masalah. Bahkan tukang kebun masih punya ilmu. Inilah orang-orang dulu yang menyadari ketenangan hati itu ada di kekayaan ilmu. Yang merasakan, bukan meyakini lagi, merasakan bahwa surga dan bahagia itu apabila punya pelita ilmu. Hingga sampai kadang-kadang dunia ini apapun yang dikasih Allah mereka terima dengan tangan syukur. Kecil dan besar bukanlah masalah. Yang jadi masalah syukur kepada Allah. Syukur nomor satu. Kecil dan besar tidak ada dalam hitungan. Mau dikasih kecil, mau dikasih besar, itu bukan masalah. Zaman berganti, waktu pun berputar. Iblis kada guring, syaitan pun ikut mengusahakan agar manusia dalam kesesatan. Hingga akhirnya sedikit demi sedikit harta merubah posisi kedudukan ilmu. Berapa banyak manusia yang tergoda hendak sugih harta. Memang secara zahir keinginan terkabulkan, amun ada duit. Hendak apa aja kawa ditukar. Dan seperti zahirnya
menikmati kehidupan. Makin banyak duit, makin nyaman maka hendak. Makin banyak duit, makin kabul hajat. Dia merasa bahwa orang yang bisa mengabulkan hajatnya itulah orang yang bahagia. Dia menganggap apakah hendak kabul itulah yang dinamakan sukses dan berhasil. Tapi sesungguhnya ilmu sudah menitip pesan. Orang yang mengejar dunia hanya sebatas mengejar dunia, kada pernah puas dalam hidupnya. Satu hendak dua, dua hendak tiga, tiga hendak empat, empat hendak lima, dan seterusnya. Fakta menyatakan, seandainya orang yang mengejar dunia itu bisa puas, kenapa mereka diajak beramal selalu beralasan sibuk? Kenapa ketika diajak beribadat mereka selalu bilang ada pekerjaan? Bahkan sholat nggak sempat, pergi haji nggak bisa. Uangnya insya Allah tiap tahun bisa melaksanakan ibadah haji. Uangnya, kalau soal bersedekah, dia yang insya Allah paling banyak ngasih kepada fakir dan miskin. Tapi kenapa itu tidak bisa diamalkan? Karena telah tumbuh penyakit-penyakit yang membahayakan. Engken, takutan fakir, hilang harga diri, kedudukan kaya itu mulia menurut dia. Kalau miskin itu akan merendahkan martabatnya dia. Memang sesungguhnya botol dunia adalah bermerek madu, tapi di dalamnya racun yang mematikan. Akhirnya ilmu pun mulai ditinggalkan. Beberapa pendapat-pendapat tentang ilmu pun mulai diabaikan, hampir-hampir didustakan. Hingga akhirnya tersebut dalam hadis, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Akan datang masanya atas umatku, mereka enggak mau lagi dekat sama ulama, enggak mau nuntut ilmu lagi, enggak mau nanyakan masalah agama lagi. Mau juga datang paling-paling nanyakan dunia, paling-paling nanyakan ini dan itu. Wal fuqaha, mereka pun enggak lagi dekat dengan orang yang alim fikih. Fayabtalihim Allah bizalati baliyat. Akhirnya Allah marah karena ilmu enggak lagi dikejar, enggak dituntut, ulama enggak ada lagi karena enggak ada yang nuntut ilmu. Allah turunkan bala musibah. Irfa'allahul barakah min kasbihim. Keberkahan dari usaha yang mereka dapat sudah hilang. Bahkan seseorang di antara kita kalau kada temakan haram dan riba, tercium kukus riba. Keberkahan hilang di muka bumi. Yang haram bahambur. Bahkan kada lepas daripada orang biasa, ulama pun bisa kena. Gara-gara apa? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim, karena yafirruna minal ulama. Yusallitullah alaihim sultanan zalimah. Dan orang-orang yang mengatur kehidupan, baik pejabat, baik pengurus langgar, baik pengurus masjid, pengurus kampung, semua mereka mementingkan kepentingan mereka sendiri, karena memang yang dikejar dunia. Gimana caranya agar duit banyak, harta bertambah? Akhirnya kejaliman pun merajalela. Siapa yang di atas, dia yang harus banyak mengumpulkan harta. Tidak ada lagi sifat peduli sama orang fakir, orang miskin, orang sakit, dan orang lain. Yang ia pikirkan hanya dirinya sendiri karena udah keracunan dunia.
wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nanti ketika mereka meninggal dunia, rasa terpisah dengan dunia yang mereka cintai bikin mereka sakit hati. Akhirnya qadar ridha lawan ini perpisahan. Saat qadar ridha itu datang, malakal maut menjemput. Orang mati qadar ridha mati dalam keadaan tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ada hobi kepada mengejar ilmu, ada hobi ingin kaya ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Wa rusumuhum mahwur rusum. Bermula atribut mereka orang saleh, ciri dan tanda-tanda orang saleh, pangkat dan kedudukan mereka yang mulia ialah mahwur rusum. Mereka punya hati, gak merasa punya pangkat. Itu pangkatnya mereka. Mereka gak merasa alim, gak merasa soleh, gak merasa hebat, gak merasa mulia. Kenapa? Karena mereka tahu mereka gak punya apa-apa. Yang punya apa-apa Allah. Yang punya kelebihan Allah. Beda dengan orang cari harta. Hari demi hari rasa sugih itu ada, berikit di hati. Kemudian rasa harap itu timbul. Kemudian karena hendak dituhakan, hendak dimuliakan. Bila ini datang di saruan, orang harus menghormati dia. Datang pakai Mercedes, sepatu nangharat, gelang jam nangharat, kopiah nangharat, semua. Dia hendak dihormati, dia merasa dirinya mulia. Ini bahayanya. Bungol tadi Pak. Kada sadar. Nah, ini bahayanya. Belum lagi engken yang tumbuh di hati. Nyumbang 100 angsul 75. Masih untung 75, ini 99 angsulnya. Belum lagi. Belum lagi menghina orang miskin, menghina orang fakir, belum lagi. Tumbuh terus. Gara-gara di bahasa kita banyak ngol akhirat. Nah, lim dunia. Alim dunia, bongol akhirat. Jadi alhamdulillah kita nih hidup di Banjar di mana tuh ada majelis syukur. Coba di lain nih kamu. Jangan majelis mencengangi muha ulama aja pada awal. Karena ada ulamanya. Ulamanya ada. Nang apa? Nang mencengangi muha ulama. Memandang muha ulama nang turun rahmatnya kada. Kita ini untung pokoknya malam apa aja ada majelis, tinggal hakun kadangnya aja lagi turun. Dasar Banjar manis, Banjar masin jadi manis. Manis lawan masin itu dua benda yang memang diperlukan di alam semesta. Gangan punya ada bauyah, itu ada nyaman. Harus ada masinnya. Kopi mun kada apa, kada begula. Minggu tadi jar bebuhan Masjid Raya baik. Bolah kopi. Pengajian hari Ahadnya. Nah, mau lahakannya kopi. Banyak dah gulanya ya. Gimana hanya bola kalau tahu jawabannya. Jadi ulun sek bacaan sambil minum. Sama kecilunnya kada biasa pahit. Lalu pas ulun mulik muka lawang sini. Jadi ya bubuhannya karela buruai. Bingung juga kami. Kada merasain nih lawan ampun ulun pas bubuhannya nang di kantor ka mungkin minum. Kenapa pahit sih kumpang? Pahit juga. Berarti nang kita jual guru tuh pahit juga. Cuma ujar Habar bin Habar.
Apabila kita berolah gula, berolah kopi, berhemat sudah gulanya, berolah dengan logikanya manis, pahit tuh kopi, maka kopi itu obat segala penyakit. Nanti cariannya nang kopi ahad tadi tuh. Ulun tahunya pas di rumah, hendak membuliki hati bisa habis juga sudah kopinya. Jadi penyakit apa aja, insya Allah hampir sembuh berkat kopi ajaib. Apa juga bulannya ngapot? Kopi nang normal, aturannya manis. Ini pahit, coba ya Bang lah. Ya Allah, umum manis ya. Ini pahit. Nah itu, jadi bila mau kuntum kopi nang kayak gitu, jadi itu kopi ajaib ngarannya. Siapa karena menghabiskan makas kopi malam tadi itu kan tahu juga dibuang, tahu juga tuh. Pada dasar pun pahit mana kata jawaban cuma hilang rasa gula. Nah itu ngarannya syifa min kulli dah. Ajaib juga. Dah tahu buan sabila aku jualnya larang kopi itu. Nah ini orang-orang saleh mereka itu biasa. Mereka nggak punya kelebihan menurut perasaan mereka. Yang punya kelebihan itu paling kada gurunya kata mereka. Karena saya seorang murid, jangankan jadi guru, jadi murid aja belum betul. Itulah mereka punya pendapat. Jangankan jadi guru, jadi murid aja belum bujur. Anak mengaku tuan guru, Kiai Haji. Bila tertinggal, abut. Pada mau datang sarwan, padahal itu plat mobil. Inilah pedoman mereka orang saleh. Jangankan jadi guru aja bubuhannya, jadi murid saja belum bujur. Nangaran murid itu kayak mayat di hadapan tukang pemandian. Balik ke kanan ranai, tuh murid. Balik ke kiri ranai, tuh murid. Adalah mayat suah protes. Ada suah. Ada kita ini datang pada guru-guru minta ngaran anak guru. Kok kata sarapian aja Daud kada ketuhaan ke guru jangan. Masih ada lagi, masih ada usulan. Jadi masih hidup lagi. Maka bunyi terserah. Jangan nyala Allah ini bingung guru yang ini bingung ini kan. Namanya nang bagus, nang kira-kira tuh jadi jeneng guru nang bijak juga nih. Bagus saja beratan cuman nang ini bang pinanya tapi ikam bang apa ulun hendak nomor 1 ya nomor 2 lah. Nah kita kuncang aja jeneng guru. Nah warusumuhum mahwur rusum. Mereka kada mau menampilkan diri, mereka malah menyembunyikan diri. Gelembongan mereka patak di dalam banyu. Kada mau hendak ditampai-tampayakan. Soal kalau tampil juga itu urusan Allah yang menampilkan. Mereka punya hati, punya perasaan, kededak hendak menampilkan diri. Kenapa? Apa yang ditampilkan apa? Baik, kita orang sugih, bujur gerang sugih. Harta darian orang, apalagi warisan. Bulihi warisan juga. Sugih di mana? Di duit misalnya 600 triliun. Ya Allah lagi kah? Magun menyambat juga ya Allah. Tapi siapa memberi? Allah. Berarti nang sugih siapa? Jagau misalnya, tahan timpas, tahan tungkih. Pokoknya mun parang dan besi aja kada mempan. Siapa yang julungi? Paling kada guru. Aduh sama ke Allah Ta'ala dulu. Lawan bubuhan tacut-tacut datang keheraan kada kojo melawan. Pucat moha. Bina marista hidup tacut keheraan. Kada kawa juga bagas agak. Alim saapa garang gonalnya ilmu, saapa garang besarnya ilmu. Semua masalah kau dijawab. Bahkan mengambil dari kitab ini, dari kitab ini, dari kitab ini. Coba bang,
hitungakan bulu ketiak. Siapa kealiman milik Allah, ilmu milik Allah, kudrat hebat milik Allah, kaya sugih milik Allah. Jadi bubuhannya nih napa aja bubuhannya nang ditimbul-timbulakan. Jadi jarurang bahari lah, ini jarurang bahari nah. Nih nang ada nih nah. Lihat bujur mimpi lawan hati lawan iman. Lihat kesugihan orang. Lihat kesugihan orang. Orangnya tuh pulang si ikong jangan ada 2, ada 3, ada 4. Wah, dan lihat kesugihan orang. Nang locodo kita umpat berpada sugih. Bucuk ada beralasan. Jadi orang belajar tauhid kawata mahapus pangkat sugih. Tapi tetap usaha ada, penghasilan banyak. Tapi kadang merasa sugih. Kenapa? Mata melihat, hati merasa ini kesugihan orang. Hingga itulah yang terucap di mulutnya Nabi Sulaiman alaihi salam, hadza min fadli. Ini kesugihan Tuhanku, ini anugerah Tuhanku, ini kekayaan Tuhanku. Jadi mbak melihat, baik rumah orang, baik rumah seorang, kesugihan orang. Tasbih hebatnya Allah, 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 Allah. Nah, jadi nang sugih selamat. Lalu nang sugih tadi kada lagi sombong dan ujub. Lalu ada orang nang pinanak memerlukan orang garing julung sidin, lain ampun sidin di sidin, ampunnya juga nang menyuruh, kenapa jadi dan nang protes. Nang alim juga sama. Kealiman siapa gerak? Semuanya anak pun orang. Mudahan. Tuh, jadi boleh kena ke rumah duduk, kisah orang aja penginang ada. Itu aja pernah diamalkan. Tasbih di tangan. Allah, 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 Allah. Orang maksudnya nih. Orang. Paham yang lelah? Orang. Ini bang, orang. Ini bang, orang. Ini bang, orang. Lalu menanya seorang. Seorang mana? Ya jadi nang ini kada nyali orang kada paham mang kada kalau jawaban bisa salahkan cuma tetap salah dalam mengaji itu lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini orang timbul. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Maka bila orang kata Allah akan Sadaqallahul Azim, boleh mengelucur. Inya mengesahkan dirinya. Inya ini mengesahkan dirinya. Nah apabila orang kadang menghargai dirinya, maka dia tersinggung. Coba jangan mengesahkan diri, lalu kada penyinggungan hidup. Han barakat menuntut. Larang kan ilmu-ilmu nang kayak ini nang dijulung oleh ulama-ulama kita bahari. Nah ulama-ulama bahari itu menjulung ilmu lawan kita nang kayak ini nih. Nah kada sih bagi bayaran. Ada lagi kan bayar lawan ulama-ulama bahari. Tidak.
Maka nang ini nang rasa bujur rasa. Dan rasa ini nang puas sepuas-puasnya. Mudahan kita kawat mengamalkan barian-barian ilmu-ilmu orang-orang datu-datu bahari. Insyaallah, Masya Allah, tasbih di tangan Allah. Nah, kada bertasbih juga hati barang Allah. Muntung hati menyambat Allah, pahamannya orang. Itu jadi nyaman memaham sudah orang. Menanya seorang, kenapa mengesahkan seorang? Alhamdulillah adalah alhamdulillah seorang ada. Han jadi nang anum-anuman, kalau sudah berkoyon itunya, kada tahan. Ya kada kau jopang disalahkan cuma tetap salah. Bila sudah, makai selawar begosok, masuk baju ke dalam, salahlah kada. Superman, kacamata hitam sebelah putih, tampil mengesahkan diri. Nah, orang belajar agama, warusumuhum mahwur rusum, mereka seperti itu, tapi mereka enggak merasa mengesahkan diri. Mereka mengesahkan orang, bukan mengesahkan diri. Innallaha jamal yuhibbul jamal. Allah itu bagus, elok, suka yang elok-elok. Yang elok punyanya Allah. Udah. Nah, bebinian tuh mengerancak bilang hapus saja. Jilbab, baju, galang, pakalung, apalagi ginju, make up, loksado, susado apa tuh? Ini macam alis mata, ini gelang jam, cincin, kada kegampangan beginian sekali mau, awak hirang aja. Cuma mau dipakai bagus saya apa? Silahkan, siapa yang larang? Harta milik pribadi. Siapa yang larang? Cuma yang dijaga mengesahkan diri apa mengesahkan orang. Kalau kita mengesahkan diri, nah, apabila orang cengang telah lalu aja senyum, di hati itu lalu bangkak aja tak. Rasa harap, rasa hebat, aku bungas, aku bagus. Mengesahkan diri, Pak. Ini mengesahkan dirinya. Nah, ketika orang kadang-kadang memuji dirinya, inya nang berusaha model kayak napa-napakah, menyepak belekkah supaya orang tahu nih, atau nang apa-apakah supaya orang tahu dirinya ada. Nah, bila orang dua kadang-kadang memuji menyanjung dirinya, tapi mau lagi itu nyebak kawan orang nang itu, nya tersinggung. Di bahayanya orang mengesahkan diri. Ada orang yang berpakaian seperti itu, tapi mengesahkan Allah Ta'ala, hatinya tuh Allah, orang. Lalu datang kawan, situ ini hijau, kolernya jauh-jauh, model kayak artis, parak kayaknya kayak hantu aja kawan. Fokus banget ini sudah ini situ senyum. Senyum orang berilmu sama dengan senyum orang jahil, rasa yang membedakan. Sama aja. Orang alim senyum juga, orang bongol senyum juga. Ada yang namanya nyangit, kan sedang bila dipuji. Kalau datang pujian, awas yang muji ndak tahulah nyawa. Allah Ta'ala aja nampak terdipuji, awas yang muji ndak bila nyawa muji ndak udah timpas nyawa. Karena itu orang alim santai aja. Sama, senyum juga. Warusumuhum mahwur rusum. Orang-orang saleh dulu mereka merasakan di dalam hati mereka enggak punya apa-apa. Allahu Akbar. Dahan paham. Pendagamatan misalah ngamalkan. Jadi tuntong sembahyang, tuntong beribadat. Oh, ini kebaikan orang. Itu aja. Orang. Nah, lalu lapas zikir mau la ilaha illallah, mau subhanallah, mau alhamdulillah, mau Allahu Akbar. Itu kalimat-kalimat pujian yang membentuk kekuatan terhadap hati yang sudah tahu tadi. Ini orang.
Ini orang. Tinggal lapasnya mau la ilaha illallah ke, mau Allahu Akbar ke, mau subhanallah ke, mau apa ke. Yang penting ini orang. Kesempurnaan semua itu nanti ialah ketika kita sudah memandang orang, maka orang yang kita turut dan kita contoh dalam hidup dan kehidupan ini adalah Allah. Dan Allah adalah seseorang yang gak mungkin bisa kita lihat, gak mungkin kita langsung mendengar, maka diutuslah seorang kekasih mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mencontoh Rasulullah sama mencontoh Allah, menuruti Rasulullah sama menuruti Allah. Lalu praktek sabar Rasulullah yang memperlihatkan, praktek syukur Rasulullah yang memperlihatkan, praktek segala bentuk kebaikan Rasulullah yang mempraktekkan. Tinggal kita niru mencontoh agar kita selalu setia memandang orang, jangan pernah memandang diri. Mudahan umur Tuhan mangka ini mati dalam ma'rifat. Amin. Jadi nang anuman nih juga pentina bunga kulit putih urang. Cuma nang memandang orang tuh seorang Pak. Jadi jangan kawan apa pulang nih jikir ya bina malah lain orang dia orang kalau bisa disuarakan santai aja di hati aja. Allah kadang menutup kemungkinan karena saat mati Allah mati. Saat mata memandang Allah, hati ingat sama Allah, mulut hati pun berkata Allah, mati surgalah sudah balasannya. Mudah-mudahan. Yang kita berantas ini adalah memandang diri ini memandang diri, mengesahkan diri. Mudah-mudahan pegamatan ajalah aduh sanang pindah bakakarasan. Yarghabuna ilallahi bittaqarrubi ilaihi bikulli kurbatin. Mereka sangat ketuju lawan Allah. Buktinya ketuju mitihi terus. Kada mau mitihi diri, kada mau mencengangi diri, itu bukti ketuju. Cengangi terus lawan orang. Ya apa? Paham aja apa bener lawan jelas saja kan. Mek di tengah-tengah teman jelas saja lah. Nyata jual laporan di tetangga tuh dulu suaranya tergumpal ya. Ada nasi kongkong lapon ada suara mendengar lo di tengah. Kenapa aja kok ini buring ya? Ya bujur pulang. Ini supaya kita ulun, pian kita sebertaan. Sama-sama menggamati mau ubah membaiki hati. Yarghabuna ilallah, mereka cinta, sayang, suka kepada Allah. Jurang bahar itu mata kada kalain. Sirit mata kada kalain. Bilanya salah penjanak pincul dah. Tangkop. Huwa awwalun huwa akhirun huwa zahirun. Kalau Allah yang awal akhir jahir batin, ada lagi senang lain lagi yo. Mudahan nih aku berdoa sama Allah, mudahan aku keluarga ikam bertahan keluarga semua, mudah-mudahan berkat ulama-ulama, berkat wali-wali, berkat orang-orang saleh, berkat Rasulullah. Ya Allah, bukakan hati kami makrifat kepadamu, rasakan makrifat itu di hati kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Surga tadi Bang sudah terasa, sudah terbuka. Jadi melihat jangkir apa aja, orang melihat pohon apa aja, pohon tuh bagusnya apanya orang. Nah jangankan pohon, jangankan langit, jangankan cangkir, jangankan bumi, diri sendiri pun baditi kisah orang juga.
Tangan kebaikan siapa? Batis kebaikan siapa? Mata kebaikan siapa? Kepala kebaikan siapa? Semua yang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kebaikan siapa? Hah? Kebaikan siapa? Yuk. Dari ujung rambut ini sampai ke ujung batis ini kebaikan siapa? Maaf lah. Ayo, bisa paham? Ayo, cari mana? Kalau aku sendiri nggak menemukan, apalagi kamu? Semua cerita orang, nggak ada cerita diri. Betul apa benar? Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Berjalan orang, berdiam orang, berduduk orang, berabah orang, mengaji orang, binian orang. Jelas? Ini kita ini kadang-kadang lagi anu-anu hendak menyesuaikan diri. Tampil. Sebabnya tinggi nih. Ada bisa maka latihan rancang pakai pok nih. Jadi nang mana sugih jangan pernah merasa dirinya ada. Yang alim jangan pernah merasa dirinya ada. Pejabat jangan pernah merasa dirinya ada. Cari menenya gerak. Menenya. Kita berpilihan lah. Ada bujuran tuh ada. Han di apalagi soal berdiri kayak ini nih. Uyuh. Jelas? Paham? Warusumuhum mahwur rusum yarghabuna ilallah. Mereka tidak pernah merasa punya apa-apa sampai wujud yang mereka cium. Yarghabuna ilallah, mereka suka memandang mencintai Allah. Enggak ada pernah pandangan mereka jauh ke lain daripada Allah. Allah lah segala-galanya. Allah lah yang mereka cintai. Allah lah yang mereka sayangi. Karena memang hanya cerita Allah yang ada di alam semesta. Mau memandang ke atas cerita Allah, ke bawah cerita Allah, ke kanan cerita Allah, ke kiri cerita Allah, ke muka cerita Allah, ke belakang cerita Allah, ke luar cerita Allah, ke dalam cerita Allah. Di mana ada cerita yang lain? Enggak ada. Semua cerita Allah. Ainama tuwallu fatamma wajhullah. Mudahan Allah beri ma'rifat kita semua. Hingga hati ini selalu tenggelam di dalam lautan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar hati tidak lagi tersesat dengan lagi ada cerita diri, sombong, ujub, takabur. Amin, amin ya rabbal alamin. Yarghabuna ilallah, mereka suka, cinta, sayang kepada Allah. Caranya bitaqarrubi ilaihi. Mereka dekatkan diri mereka ini kepada Allah. Bikulli qurbatin, dengan tiap-tiap kebaikan. Karena orang yang ingin dekat dengan Allah, kerjakan kebaikan, di situ akan ketemu sama Allah. Allahu Akbar, dia lihat Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dia lihat Allah. Rukuk, dia lihat Allah. Iktidal, dia lihat Allah. Sujud, dia lihat Allah. Dia ingin dekatkan selalu hatinya kepada Allah. Artinya, dia ingin selalu memandang setiap saat kepada Allah. Kada awal sembahyang baca Quran.
Kada kawa baca Quran, wirid. Kada kawa wirid, gotong royong nolongi orang. Apapun kebaikan, dia kerjakan. Karena di dalam kebaikan, innallaha ma'al muhsinin. Orang berbuat baik, insya Allah. Kalau dia cinta sama Allah, sayang sama Allah, dia akan selalu lihat Allah. Pandangannya kata lain. Jadi habis ini gawian, ini pulang. Habis ini gawian, ini pulang. Habis ini gawian, ini pulang. Uyuh awaknya, baunya guring. Bangun guring, sigar lagi. Namun hatinya selalu sehat dan bahagia. Kenapa? Karena dia selalu memandang Allah. Uyuh di awak saja. Wajah. Mata mengantuk. Oh guring. Guring pun ibadat. Naumul alim ibadat tuh. Orang punya ilmu, guring ibadat. Karena pasti dia niat. Bangun guring nanti, ada pulang nanti kali. Masya Allah. Asa hanyar hidup kita. Asa hanyar nang merasakan bahagia. Kenapa? Tuhuk mencari kesana kemari sekalinya. Ya Allah. Alhamdulillah baluman mati dapat. Mudahan paham. Mudahan kita diberi paham. Jelas ya? Paham kan? Nah. Bikulli qurbah. Oleh karena itu hobi masing-masing. Mau baca Quran kayak, mau salawat kayak, mau ini, mau itu, mau ini. Silakan. Ada yang kadang-kadang bagi duit, ada yang kadang-kadang orang gotong royong dia nolong terus, tangannya bergerak, kakinya bergerak. Yang penting dia mau lihat Allah. Yang nggak mau terpisah sama Allah. Allah yang nampak di alam semesta. Ceritanya nggak ada yang lain, hanya cerita Allah. Dia sudah cari ke sana kemari. Dulu dia tersesat, dia ceritakan dirinya. Dirinya yang alim, dirinya yang kaya, dirinya yang sujud, dirinya yang hebat. Tersesat dia. Dan salah besar dia. Sekarang dia punya kesadaran. Kembalilah dia kepada Allah. Namanya taubat. Dia pun akhirnya berusaha agar Allah lah segala-galanya dalam hidupnya. Mudahan paham kita. Mudahan paham. Mengkada belajar dasar sasat. Orang alim yang sasat. Orang alim itu sasat mengkada belajar. Nyalim ilmu johir aja. Sasat. Alim tapi merasa seorang bisi ilmu. Oh lituk. Oh menangaran inya. Bila datang cium tangan enggak. Bolak-balik kiri kanan fotokopi. Wasda bila kada menciumnya ketulahan 70 turunan. Oh. Inya kisah dirinya. Datang saruan diandak orang di muka, diandakan sandal tersinggung dia. Kenapa? Ngesahkan dirinya. Dia ingin cerita dirinya tampil. Dia ingin cerita dirinya dimuliakan. Dia ingin cerita dirinya disanjung-sanjung. Ini orang nggak sampai lagi punya rasa. Dia punya ilmu zahir, nggak punya ilmu rasa. Setelah dia ngaji ilmu rasa, dia pun menangis dan tersenyum atas kelakuannya Bahari. Menangis karena salah, tersenyum karena lucu. Asal lucunya kelakuan Bahari menganganak lalu nang model hendak dihormati orang, hendak dimuliakan orang. Apa gerang bisi kemuliaan apa, bisi kelebihan apa hendak minta dimuliakan? Senyum, asal lucu. Ya Rabbuna ilallah bittaqarrub ilaih bikulli qurbah. Nah itu. Apapun kebaikan, apapun jenis amal ibadah, kecil bukan masalah. Sampai membuang pepaci di pinggir jalan, semua asal dia lihat Allah. Asal dia lihat Allah. U'budillah ka'annaka tarah. Kerjakan ibadah sepertinya kau bisa melihat Allah dalam waktu beribadah. Mudahan paham aja kalau penjelasan ulun tadilah ulun berusaha baimat sekedar usaha. Mudahan dia paham, merasakan ini orang. Nah, lalu kena kesempurnaannya bertingkut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah roda syariat berjalan. Disitulah roda kesempurnaan diputar. Ada bab sabar, ada bab syukur, ada bab obat, ada makan, ada minum, ada kawin, ada segalanya. Diatur sudah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun Allah taros, kalau awak ada bersyariat kita harus ada
harus ada roda syariat berputar. Ya kan? Jadi mudah-mudahan apabila sudah kayak ini kita berisi hati, orang-orang nang beribadat jadi rasa di surga, bahkan orang nang di toko pun rasa di surga. Apabila inya diberi Tuhan dia alhamdulillah, tidak ada diberi Tuhan apa sih yang dia marahi? Dan mulainya menyangit apa? Inya melihat Tuhan, orang melihat Tuhan, asalnya cinta datang di mana sedih? Pian aja mau melihat ayang pian mola sedih. Oh, titi terus ayang tuh, asa senang hati. Sedikit ya ayang tuh terlindung kayak itu itik angsa kan. Ya, ya, mencari musuhnya nih, mencari bininya. Kebayang terdapat, ya itu dah. Lanai, kalau memalok begitu. Itik aja terpisah, tapi bing sedikit dengan kucing tuh juga sama. Kita kenapa jadi kena tipu? Cuma jangan menuruti kucing, jangan menuruti itik. Iya kan? Behimat hendak melupakan Allah jar bubuhan wali nih. Kami kata kawal lagi. Paling kada kita membenarkan ucapan itu. Logika. Kayak apa hendak melupakan Allah? Mun Allahnya nampak sudah. Nyata. Walaupun mungkin kita kada merasa atau mungkin belum berikit amalan itu di hati kita. Paling kada kita kada mendustakan ucapan orang saleh. Mungkin kedudukan kita orang banyak lupa kepada Allah, jarang ingat. Tapi kita membenarkan ucapan mereka. Kami sekarang, seandainya disuruh kada ingat lawan Tuhan, kami kada mampu lagi. Logika, orang yang tangannya dijulung ke api, datang di mana kada ingat lawan api. Cucul tangan ke api, lupa akan api kawalah. Datang di mana melupakan api, mun aduh iya. Mudahan. Nah jadi tinggal sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, apalagi nanti gawi, apapun kebaikan. Mengapa kan? Di rumah pina-pina riget rumah sesapu, bahasa sapu nih kurbah juga kebaikan juga, lihati di situ kekasih kita. Lihat senyum, urang lalu jar abah, rajin anak kau ini senyum punya ilmu. Kada simpak tahu ya. Kada nang minta hanya rejak tahu bahagia. Amar kena bahambur. Rajin. Karena apa jadi rajin? Karena dia ingin lihat orang yang dia cintai. Urang. Bugawi. Orang menyebut dan memuji menyanjung dia. Tapi dia tahu diri, orang paham. Orang kepada Isya sudah sampai jam 7:30 kurang. Yarghabuna ilallah bitaqarrub ilaihi bikulli qurbah. Mereka suka, cinta, sayang sama Allah. Caranya mereka tingkatkan dengan mendekatkan selalu kepada Allah dengan setiap apapun bentuk kebaikan-kebaikan. Maka dari karena itu Rasul pernah bersabda, "Afshus salam." Sebarkan keselamatan. Kayak apapun orang sama kita ingin berikan keselamatan kepada orang itu. Sejahat-jahat orang, kita kada hendak balasannya adalah bala. Sejahat-jahat orang, kita kada hendak mereka dapat musibah. Tapi kita malah berharap mereka dapat keampunan dan keselamatan. Afsus salam. Sebarkan keselamatan. Setidak-tidaknya saat bertemu, assalamu alaikum. Semoga nyawa selamat. Semoga nyawa aman. Sekalipun kita nggak kenal sama orang ini,
nggak pernah ketemu, doa pun terucap. Assalamualaikum. Wa at'imut ta'am. Makani orang walau 1-2 orang. Di situ ada kepedulian hati tentang orang. Sedikit demi sedikit menghapus cerita diri. Kalau kita sempat mikirkan orang, saat itu setidaknya kita bisa melupakan diri kita. Tapi kalau sudah diri kita aja yang kita pikirkan, hendak sugih seronganan, hendak nyaman seronganan, kada peduli lawan orang, maka nggak mungkin bisa at'imut ta'am, memakani orang, memperhatikan orang. Sempat mikirkan orang nggak mungkin karena mikirkan diri sendiri. Wa sallu bil lail wan nasu niyam. Sembahyang malam. Saat mungkin orang semua Yahudi dan Nasrani tertidur. Bangun beribadah kepada Allah. Orang Islam semua bangun beribadah, menyembah, mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilul arham, keluarga dekati. Berikan bantuan, jangan sekedar sering berdapat tapi nggak punya arti. Yang penting doa dan bantuan, biar kada ketemu. Biar jangan ketemu. Kalau kada memberi lawan keluarga, mendoakan barang lawan keluarga. Yang penting jauh beri rinduan daripada parak bakalahian. Ujar orang bahari, kalau parak tarus bisa aja piringin begatuk bisa pecah. Biar aja lawan sepupu, lawan kemanakan, tapi kena ada saya membantu, saya mendoakan. Ini wasilul arham. Apabila amalan ini diamalkan sedikit demi sedikit, tadkhulul jannata bisalam, masuk surga kada dihisab. Terserah mau orang mana dulu. Absus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nas wasilul arham wa sallu bil lail wan nas niyam, tadkhulul jannata bisalam au kama qala. Nah, mudahan kita kawa mendekatkan selalu kepada Allah. Caranya maksud mendekatkan ini, jana kita harus Allah parak ngarannya. Ini orang parakannya. Amun kada melihat jauh ngarannya. Nah, cara mendekatkan diri bukan hanya sekedar duduk, cari amalan, cari wiridan, cari zikir, cari ibadat, mau kek makan, mau minum kek, mau begawi, mau bersesapu, mau apapun bentuk kebaikan, yang penting bikulli qurbah, semua kebaikan tanpa terkecuali, kecil ataupun besar. Yarghabuna ilallah, di situ jalan untuk dekat kepada Allah. Mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Jumat kena insyaallah sambungannya. Wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'laman la ilaha illallah, 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 la